Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk May kita peace be semua. upon us all. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, We are very semoga grateful kita that semua this morning we akan are selalu able sehat to walafiat gather seterusnya here. hingga 2 hari ke This depan. morning, I Kita pray akan that we are melakukan staying atau safe, sampailah hari staying yang sudah kita healthy. tunggu-tunggu sekian bulan This yang is lalu, the day that we karena have been ini preparing for, that we have been sudah kita waiting tunggu-tunggu for. sejak bulan April yang lalu. Dan Many, sampai many di Bali months ini we pun have juga been suatu waiting, perjuangan dari since teman-teman sekalian, April, and we're sehingga arriving pada hari here ini in akhirnya kita Bali bisa bertemu. as you know. Untuk selanjutnya, Yes, and we will pembukaan continue pada pagi hari ini, with the marilah kita opening buka ceremony. dengan Let us berdoa open menurut keyakinan with kita masing-masing. prayers. Terima kasih. Thank you. Untuk selanjutnya, sambutan yang Thank pertama you. We will continue with yang the akan first disampaikan. remark that will be delivered by. Selamat pagi Bapak, Good Bapak morning, Ibu sekalian. ladies and Assalamualaikum joining warahmatullahi us. Assalamualaikum. wabarakatuh. Salam sejahtera, May peace Shalom, be upon us all. Swastiastu, Shalom. Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan First of selamat all, I datang would kepada like to teman-teman welcome semuanya, all of you, Bapak Ibu atau ladies and Ibu-ibu, teman-teman, gentlemen, rekan-rekan friends dari organisasi perempuan from various dan women organisasi penyandang disabilitas organizations yang and dipimpin oleh also para organizations of pemimpin-pemimpin people perempuan. with disabilities led Terutama saya by ingin juga women. menyampaikan I would like to also greetings kepada teman-teman Bapak Ibu di greet sini. colleagues. Yang pertama saya And ucapkan first, I terima would kasih like kepada to thank teman-teman semuanya yang hadir our di sini. friends Kemudian attending kepada here yang terhormat in Ibu Bali Fetlen today. di sini. We Oleh karena have itu, Ibu Dwi saya Aryani. juga ucapkan So I would like selamat to datang kepada also Ibu welcome Dwi Aryani, Ibu Dwi DRF Program Aryani, Officer tingkat Asia. DRF Tadi Ibu Program Faith Lemon Officer ini in DRF Program Asia. Director ya secara Ibu Faith global. Lemon is Kemudian saya DRF juga ingin menyapa Global Program Ibu Program Judith Lim, fasilitator Director. kita hari ini. I would like to dan 2 also hari ke depan. say hello to Selamat Ibu datang Judith dan terima kasih Ibu Lim. Judith sudah Thank bersedia you untuk very much, and bersama-sama kita di welcome sini. Ibu. Thank you. Kemudian Bu We have Rahayu our dari seniors Maju Perempuan Indonesia. joining Terima us kasih dan from Maju selamat Perempuan datang. Indonesia. Ada Thank Mbak you. Susi. Thank you very much, and Terima Judith kasih Mbak and Susi hadir di Susi. sini juga Thank you. mewakili dari Thank Kongres you Wanita very much Indonesia for ya Mbak Susi ya. joining us, Semua rekan-rekan ya dari all perwakilan organisasi friends, perempuan yang colleagues, tidak representative saya of sebutkan satu women's persatu. organizations. Tentu saja kemudian yang paling saya cintai adalah teman-teman dari And organisasi penyandang our disabilitas, with para disabilities, perempuan disabilitas. especially Jadi banyak women sekali ya, with ada Ibu disabilities. Ira, ada Mbak Ira, Nuni, pemimpin-pemimpin muda dari organisasi we are penyandang disabilitas very yang ada di proud sini. of our young. Rekan-rekan sekalian, izinkan kami menyampaikan Allow us rasa to keprihatinan kami akan share our semakin maraknya deepest grief kasus-kasus kekerasan terhadap concern, perempuan saat ini. Semakin against meningkatnya women. kesadaran masyarakat This is maupun also the evidence korban, of ya, the increase itu of keluarga dan awareness of the community, untuk including mengungkapkan berbagai the tindakan ya, untuk berani survivers, mengungkapkan berbagai including tindakan the kejahatan dan survivors, kekerasan yang to dialaminya. be able to Saya percaya share bahwa dari dulu sebenarnya and kekerasan speak up. terhadap perempuan ini sangat tinggi. And Kemudian I mean, di saat-saat belakangan violence. ini, I mean, the number has always been pengalamannya terkait unfortunately high, bahwasanya kemudian concerningly masyarakat high. atau si But korban sendiri, lately, perempuan sendiri itu it juga was sudah berani mengungkapkan lately people have been outspoken
more outspoken about Saya tidak these bisa membayangkan issues, begitu, and that's bahwasanya why hanya tidak we bisa see membayangkan, tapi memang kemudian more cases mengukur exposed dari in informasi-informasi yang ada public dari Komnas based Perempuan on the maupun informations dari teman-teman provided yang melakukan from pelayanan ya. Komnas Perempuan Seingat or saya National seperti Commissions on Sigap Eradication di of Jogja Violence itu against intensif women, sekali and melakukan also pendampingan other organizations kepada like SIGAP, one of OPDs masalah-masalah kekerasan in terhadap perempuan Yogyakarta that disabilitas ya, provides dan permasalahan-permasalahan hukum facilitations ya. and Kemudian also ada Sabda advocacy juga on para violence perempuan disabilitas against women korban-korban with perempuan disabilitas. disabilities, Begitu and juga also KWDI survivors, walaupun tidak intensif ya, tapi kami juga our associations of melakukan women with pendampingan-pendampingan, disability dan also saya rasa di dalam provide beberapa bulan facilitation ini supports sangat and tinggi advocacy. The past months, telepon-telepon dari the kanit-kanit number Polres increasingly ya, khususnya di high. We Jakarta are kepada receiving phone calls kantor from sekretariat the HWDI police, terkait especially dengan in our second. dia Initially, meminta kemudian we thought they kepastian asked bahwa si penyandang for disabilitas us. bahwa orang-orang yang dihadapi ini They adalah asked seorang penyandang disabilitas. for Nyatanya violence. kok Police gitu, are tapi calling memang us itu to adalah confirm kenyataan, whether Bapak Ibu, this person teman-teman sekalian. filing report is kemudian indeed kita persons diperlukan with disability. untuk I thought at first memberikan this is statement ridiculous, bahwa, but mereka again, adalah seorang penyandang we have to be disabilitas. open Bekerja some of our secara best pro bono practice lessons learned and kebanyakan successes, adalah para because legal we are working with paralegals as well, profesional itu berkali hanya and beberapa ya, not Mbak many Ini ya, of Mbak us Ini juga tahu. our Oleh karena itu are professional legal kami merasa counselor or harus berbuat advocates. sesuatu sambil That's why menunggu landasan we hukum ya, feel yang that tidak, we need kunjung-kunjung to disahkan do gitu ya. Kami something berharap bahwa about pertemuan this. dua We hari ini, need to do bisa terbangun something jejaring about advokasi this dari tindak pidana kekerasan atau aksi disabilities. bersama I hope that terkait we can dengan, formulate tambah an tambah action krusialnya to situasi-situasi address kebelakangan ini. the Itu juga urgency, kami sangat this harapkan ya urgency dukungan of dari, us to address issues rekan-rekan of perempuan sexual disabilitas maupun violence, especially rekan-rekan sexual violence pergerakan against perempuan pada umumnya. women Saya rasa with itu atas disability. perhatiannya. Thank you very Wassalamualaikum much. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. It is wonderful to be with you all this morning at the long-awaited in-person convening of Nanti-nantikan pertemuan langsung ini dan pertemuan antara perempuan penyandang disabilitas dan gerakan perempuan di Indonesia. Sangat berbahagia bagi kami di DRF dapat mendukung pertemuan ini, dan kami berterima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian telah meluangkan waktu di tengah kerja-kerja Ibu dan Bapak untuk berjumpa di pertemuan ini yang tentu saja juga penuh dengan perjuangan di tengah pandemi. Saya ingin menyampaikan betapa pentingnya kerja-kerja yang Anda lakukan. Anda mungkin tidak tahu, tapi model yang Anda kerjakan ya di pilot project ya pada yang dicanangkan pada Women Convening sebelumnya untuk mengatasi berbagai isu terkait dengan kekerasan seksual, dan termasuk di antaranya juga advokasi RUU penghapusan kekerasan seksual dengan cara yang inklusif, karena sebagaimana kita tahu
tidak ada kesetaraan gender apabila tidak menyertakan seluruh perempuan dan anak-anak perempuan. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah terus-menerus berjuang dan melanjutkan agenda-agenda kita ini. Bukan hanya advokasinya yang penting, tetapi solidaritasnya juga amat penting. Mungkin Anda tidak tahu bagaimana atau seberapa besar hal ini menjadi pengalaman yang amat transformatif di banyak sekali percakapan yang kita selenggarakan di tingkat internasional, misalnya di komisi kami dan juga dengan para donor kami sering sekali membicarakan tentang kerja-kerja Ibu dan Bapak yang sangat-sangat penting yang dilakukan oleh koalisi ini di Indonesia. Kami memiliki banyak grantee atau penerima grant di Nepal dan negara-negara Pacific Island. Yang bertanya kepada kami tentang bagaimana cara kita melakukan atau bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Bagaimana kita membangun jembatan sebagai perempuan penyandang disabilitas bersama dengan aktor-aktor atau tokoh-tokoh gerakan perempuan di Indonesia. Jadi Anda akan merasa sangat senang sekali untuk mengetahui bahwa program officer kami, Ibu Dwi Aryani, sudah dipromosikan dan saat ini beliau adalah pimpinan regional kami di DRF. Jadi dengan peran dan kerjanya yang baru, Ibu Dwi dapat berbagi pengalaman-pengalaman dan pembelajaran dari koalisi ini, koalisi gerakan perempuan, feminis dan keseluruhan keberagamannya dan apa yang sudah Anda capai. Dan karena dalam kerja-kerja 10 tahun Ibu Dwi sebagai program officer di Indonesia akan menjadi sebuah teladan yang luar biasa yang akan sulit untuk kita ikuti langkahnya. Kami percaya bahwa program officer baru kami untuk ke Indonesia yang akan segera Anda temui juga minggu ini, yang akan segera kami perkenalkan kepada Anda minggu ini, akan melanjutkan dukungan kepada Anda dan kerja-kerja penting ini bersama dengan Ibu Dwi. Dan
karena beliau juga sudah menyatakan dirinya, saya adalah feminis dan seorang sekutu. Jadi saya ingin memperlihatkan kepada Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah latar belakang virtual saya. Dan ini adalah salah satu kenangan terindah saya di Indonesia beberapa tahun lalu. Duduk di pantai di Gili. Saat itu ada matahari terbit yang sangat indah setelah badai yang sangat keras pada saat itu. Jadi saya sesungguhnya sangat berharap bisa bersama dengan Ibu dan Bapak sekalian pada hari ini, namun karena berbagai alasan, semoga bisa bertemu di waktu yang lain. Hati saya merasa sangat hangat berpikir tentang Anda sekalian berkumpul, bertemu di sini dan mendorong agenda-agenda penting ini serta merawat persahabatan. Dan mendorong kerja-kerja terus maju ke depan terlepas dari berbagai halangan, tantangan, berbagai badai yang menerpa, khususnya beberapa tahun terakhir ini, khususnya selama pandemi. Ibu dan Bapak bertahan dan terus maju. Dan saya berharap bahwa matahari akan segera terbit, kemudahan akan segera datang, keindahan akan segera datang bagi kita semua. Ya, saya berterima kasih. Anda melakukan kerja-kerja yang amat penting dalam kolaborasi ini selama Women Convening ini. Dan ketahuilah bahwa Anda penting, dan kolaborasi ini harus terus diangkat dalam setiap kesempatan. Terima kasih menjadi panutan teladan atas apa yang mungkin kita lakukan ketika gerakan tentang kesetaraan gender inklusif untuk semua. Terima kasih. Semoga Anda menikmati kegiatan ini. Sangat menantikan bisa jumpa lagi. Selamat tinggal, sampai jumpa. Terima kasih Bu Faed yang sudah memberikan pengarahan banyak hal tadi dan sudah mengenalkan Ibu Dwi. Selamat Bu Dwi untuk tugas-tugas berikutnya yang semakin luas mendunia. Semoga apa yang akan dilakukan oleh Bu Dwi kita dorong sepenuhnya dan akan selalu sukses dan lancar. Terima kasih. Untuk selanjutnya, karena waktu masih ada 15 menit, saya masih mohon ada 2 sambutan lagi. Yang pertama saya mohon dari Mbak Feni dari Forum Pengada Layanan, mungkin 5-7 menit ya Mbak Feni untuk menyampaikan banyak hal dari sisi Forum Pengada Layanan. Dipersilahkan.
Selamat siang Bali, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya. Terima kasih sudah diundang Forum Pengada Layanan dan untuk memberikan sambutan HWDI, Sabda, dan Cikal garis terdepan dari Forum Pengada Layanan yang mendorong bagaimana isu kesetaraan gender juga memasukkan isu disabilitas. Dan hasilnya 3 tahun terakhir ketika kita bicara tentang perempuan, sudah otomatis di kepala kita masing-masing pasti bicara tentang perempuan disabilitas dan anak perempuan dengan disabilitas. Di kebijakan yang kita dorong, baik di daerah ataupun di nasional saat ini, selamat saya ucapkan untuk kawan-kawan disabilitas yang bisa memasukkan isu tentang sterilisasi dan pemaksaan kontrasepsi, juga pelecehan seksual untuk isu disabilitas dipertinggi untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, ini menjadi capaian kita bersama, walaupun RUU TPKS masih memiliki PR yang panjang. Kita juga masih punya PR yang panjang bagaimana sistem peradilan pidana terpadu seperti TOR di HWDI dan DRF buat. Ini bagian dari strategi yang harus kita dorong di tingkat daerah ya Mbak Nuning ya, yang sampai hari ini juga masih PR kita baik di tingkat nasional dan daerah, bagaimana capaian-capaian daerah ini juga bisa menempatkan kawan-kawan disabilitas, khususnya perempuan disabilitas, mendapatkan manfaat. Bagaimana isu charity base menjadi isu tidak selalu menjadi isu yang dibawa pemerintah daerah, tapi pemberdayaan untuk perempuan disabilitas yang terus kita dorong. Ini juga masih menjadi PR di baik tingkat nasional ataupun pusat. Kawan-kawan, saya juga menitipkan satu kebijakan nasional RUU TPKS dan RUU PPRT yang mungkin juga agak luput kita kawal. Kawan-kawan, 2 isu penting dalam isu kekerasan berbasis gender yang sampai hari ini masih berlarut-larut. RUU PPRT 15 tahun masih tertunda sekarang, itu juga yang bagian yang harus kita kawal. Kita berharap di pertemuan perempuan untuk isu kekerasan terhadap perempuan di momentum 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kita bisa mengelaborasi juga bagaimana keterlibatan kita dalam mulai dari kawan-kawan daerah, komunitas disabilitas, lalu juga kita sebagai aktivis daerah dan aktivis nasional. Terus juga kita punya Mbak Dwi yang akan menjadi aktivis internasional ya Mbak Wi. Dan Bu Maulani yang sebenarnya secara posisi juga cukup diperhitungkan di internasional. Ini posisi-posisi yang kita bisa strategis bagaimana kita menitipkan isu kesetaraan gender dan isu perempuan disabilitas menjadi isu gerakan yang masif baik di Indonesia ataupun di Asia. Ya Asia dulu ya Mbak Wi ya, baru nanti internasional. Nah, mungkin di Asia juga beberapa kebijakan ini juga yang belum terlihat untuk isu gender dan disability, walaupun beberapa kebijakan begitu sudah melibatkan kawan-kawan disabilitas untuk pelaksanaan. Kawan-kawan, saya berharap ke depan juga kita merekomendasikan bagaimana tahun 2000 HWDI dan bersama organisasi perempuan disabilitas kita membuat penelitian ya Mbak, bahwa dalam situasi COVID-19 ini hampir 70 perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual tidak berani melaporkan kasusnya. Nah, ini ke depan mungkin kita perlu buat bagaimana caranya kawan-kawan disabilitas dengan entah bagaimana teknologinya dia bisa pencet dan kita bisa tolong mereka. Begitu. Tidak lagi dia harus datang ke polisi, tapi kita bisa mendatangkan mereka. Ini juga terjadi dengan perempuan dengan HIV/AIDS, ternyata terjadi juga dengan perempuan pekerja seks. Jadi saya melihat perempuan-perempuan dalam situasi rentan saat ini baik dalam situasi COVID dan mereka menghadapi situasi yang sulit untuk keluar dari lingkar kekerasan. 3 hari yang lalu ada disabilitas yang terbunuh. 2 minggu yang lalu ada perempuan dengan korban kekerasan seksual yang sampai bunuh diri. Nah, ini bagian dari yang isu yang harus kita kawal kawan-kawan, dan jangan sampai terjadi lagi terhadap perempuan-perempuan di Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kami mohon kepada Putri Aryani juga untuk menyampaikan. Kita juga menyambut jabatan barunya. Semua sudah hadir, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dwi Aryani,
selama ini saya menjadi program officer untuk Indonesia untuk Disability Right Fund dan Disability Right Advocacy Fund. Mungkin sedikit sejarah, sebenarnya Women Convening ini adalah Women Convening kedua ya Bulani ya. Pertama kita pernah melakukannya di tahun 2018 dan itu menjadi sejarah bagi kami juga dari perempuan disabilitas, mendapat kesempatan momen untuk kita bersama-sama melakukan dialog yang konstruktif ya antara perempuan dari gerakan disabilitas dengan perempuan dari gerakan perempuan. Dan waktu itu kita sama-sama kemudian mengawal RUU TPKS sampai pada hari ini pun saya sangat senang karena kita bisa bergandeng tangan bersama-sama untuk mengawal RUU yang sangat penting bagi kita semua. Juga kemarin kita bersama-sama untuk melakukan review atau membuat laporan bayangan untuk SIDO ya, pelaksanaan SIDO di Indonesia. Nah memang kami dari gerakan perempuan disabilitas, kami masih harus banyak belajar ya Bu Nuning ya, terkait dengan SIDO dan juga feminisme. Itu juga kenapa kemudian kita membuat rangkaian Women Convening ini. Sebenarnya sudah diadakan sejak bulan April yang tahun lalu, dan salah satunya memang bagaimana kemudian kita membekali adik-adik kita yang saat ini mungkin the next generation-nya dari Bulani, Bu Nuning gitu ya, Mbak Yeni yang belum bisa hadir, untuk kemudian memimpin gerakan disabilitas tapi juga menjadi bagian dari gerakan perempuan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan HWDI, Cikal, Sabda, kemudian Sigap, ada rekan-rekan dari PJS yang sudah mengawal Women Convening ini, Bu Ira, dari awal sampai akhirnya kita melakukan convening pertemuan secara langsung ini. Ini sebenarnya sudah direncanakan seperti disampaikan Bu Lani sejak tahun kemarin, tapi karena kendala COVID sehingga kegiatan ini jadi tertunda. Namun banyak rangkaian yang sudah kita lakukan, rangkaian kegiatan terkait berbagai diskusi mengenai isu-isu yang kami anggap bahwa isu-isu ini penting baik untuk perempuan disabilitas maupun dari gerakan perempuan untuk sama-sama kita bekerja sama ke depannya, dan berharap dari pertemuan ini nanti ada aksi yang kita lakukan bersama untuk menguatkan gerakan perempuan di Indonesia. Dan satu hal yang saya pelajari dari kemarin berproses mengikuti convening terkait dengan status perempuan ya, CWS, itu kita masih banyak tertinggal ya untuk isu disabilitas, dan terus terang saja struggle-nya ketika kita mempengaruhi untuk negotiation paper-nya itu sangat tinggi ya. Jadi saya berharap sekali ke depannya ada rekan-rekan dari Indonesia untuk ikut di dalam proses ini, karena memang ini sesuatu yang harus kita siapkan dari tingkat nasional, rekan-rekan. Negotiation paper ini bagaimana kita mempengaruhi perwakilan negara kita yang ada di PBB untuk memastikan isu disabilitas masuk dalam negosiasinya. Dan memang prosesnya tidak mudah, tetapi ketika kita sudah tahu siapa delegasinya, siapa yang akan berangkat, itu akan lebih mudah kita untuk memasukkan isu-isu kita. Dan kita juga bersyukur sudah ada Undang-Undang Nomor 8, kemudian juga ada PP ya nomor 39 tahun 2020 untuk perlindungan adanya akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Tetapi ini memang sesuatu yang masih berupa peraturan ya, untuk implementasinya masih sangat dibutuhkan kekuatan kita bersama untuk mengadvokasi ya Bu Nuning ya, terutama di lapangan. Dan saya lihat juga satu hal yang mungkin saya sangat berharap nanti menjadi keluaran kita bersama dari convening ini adalah membuat dokumentasi terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan Mbak Nur Hayati di Makassar, pendampingan yang dilakukan Mbak Ipung yang mengikuti via online ini. Tolong nanti dituliskan pengalaman-pengalamannya ketika mendampingi kasus perempuan disabilitas maupun anak dengan disabilitas. Juga tantangan yang dialami oleh rekan-rekan sendiri ya, sebagai perempuan disabilitas yang mendampingi kasus korban kekerasan terhadap disabilitas ini juga tantangannya luar biasa. Dan
saya sangat berharap ini nanti juga bisa menjadi sesuatu yang kita dokumentasikan bersama dan kita bisa share ke lebih banyak orang, terutama untuk generasi muda kita. Siti di sini mewakili juga generasi muda untuk ke depan bisa melanjutkan apa yang sudah rekan-rekan lakukan selama ini. Dan seperti disampaikan Ibu V tadi, memang kami dari Disability Rights Fund dan Disability Rights Advocacy Fund sangat ingin sekali mendorong agar gerakan perempuan itu menjadi inklusif di segala level. Jadi apa yang kita lakukan di Indonesia ini sebenarnya menjadi sesuatu yang ingin sekali direplikasi di beberapa negara di Asia dan juga di Pasifik. Jadi nanti mohon berkenan untuk membagi ilmunya ke depannya. Kalau saya hubungi Mbak Feni, Bu Nini, Mbak Judit, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin saya minta tolong bagaimana kita juga bisa melakukan ini di negara lain ya, walaupun memang mungkin negara-negara di Asia di mana kami berada di Myanmar dan juga di Nepal konteksnya akan sangat berbeda dengan Indonesia, tapi saya yakin kita bisa bersinergi bersama. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kita juga menghadirkan Mbak Arindi, tapi beliau belum hadir ya untuk persaudaraan Women Human Rights Defender, karena rekan-rekan semua, saya rasa rekan-rekan dari perempuan disabilitas juga adalah Women Human Rights Defender ya, yang mari kita bersama-sama. Saya tahu banyak tantangan, banyak resiko yang dihadapi, dan kadang seperti yang Mbak Feni sampaikan tadi, sesuatu yang sangat menyentuh hati kita gitu ya, bahwa makin banyak kesini korban kekerasan seksual yang mungkin mereka tidak berani melapor atau tidak tahu bagaimana melapor atau tidak tahu harus pergi kemana, sehingga salah satu jalan yang ditempuh akhirnya bunuh diri kemarin itu ya, itu sangat menyentuh hati kita semua dan sebenarnya melukai kita semua ya, bahwa dengan segala yang sudah ada saat ini pun kita masih belum bisa melindungi rekan-rekan ini. Jadi masih banyak sebenarnya PR yang harus kita lakukan bersama, dan mungkin nanti kita bisa melakukan doa bersama begitu ya untuk rekan-rekan baik yang merupakan korban kekerasan seksual maupun rekan-rekan kita yang sudah melakukan pendampingan untuk isu-isu perempuan yang mungkin sudah meninggalkan kita semua, tetapi teladan mereka akan tetap kita teruskan bersama. Demikian Bu Nuning, terima kasih sekali lagi untuk semuanya, juga panitia rekan-rekan dari HWDI di Bali yang sudah bersemangat menyiapkan semuanya hari ini. Terima kasih sekali HWDI, Mbak Revi yang sudah membuat kita semua bisa hadir di sini saat ini, juga semua yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman media HWDI, terima kasih. Kemudian kita juga ada ini ya, proses videografis Mas Agah ya, Mas Agah, terima kasih ya Mas ya untuk dukungannya. Kemudian juga untuk para tamu undangan semuanya, terima kasih sekali untuk bisa hadir juga yang melalui via online. Terima kasih. Satu hal lagi, mungkin besok kita akan berkenalan dengan, atau mungkin nanti siang ya, dengan program officer kami yang baru. Beliau seorang laki-laki, tapi seperti disampaikan Ibu V tadi, beliau adalah seorang feminis. Jadi semoga kita bisa terus melakukan kerjasama ini ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama dengan ini saya dan Bulani membuka convening ini. Selamat berdiskusi. Semoga kita bisa terus bersinergi bersama.